kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 1. Bapak percaya semuanya sehat-sehat, amin? Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar di bab 6 tentang tubuhku memuji Tuhan. Kita masih melanjutkan pelajaran pertemuan video yang sebelumnya, ya. Tubuhku memuji Tuhan. Seperti biasa anak-anak, kita akan memuji Tuhan bersama-sama sebelum kita memulai pelajaran kita dengan pujian berikut ini. Kita sudah mendengarkan pujian, saatnya kita untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu hingga saat ini Tuhan, Kau berikan kami kesehatan. Saat ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian, pengetahuan yang dari-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Kira-kira anak-anak tahu Yesus bicara dengan siapa pada gambar ini? Ya, gambar ini anak-anaknya, coba perhatikan. Ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi Yesus sedang berbicara dengan orang. Ya. Siapa kira-kira ini orang ini ya? Yang berdiri ini? Anak ada yang tahu? Yesus sedang berbicara dengan Petrus, sang penjala ikan. Ya, kelihatan di sini karena mereka ada di samping danau. Nah, pekerjaan mereka ini yang duduk ini dan berdiri ini, mereka penjala ikan. Artinya, penjala ikan itu berarti nelayan, ya, menangkap ikan. Mereka menangkap ikan, mereka jual, dan itulah yang dimakan oleh saat ini kita kalau makan di rumah, orang tua kita menyediakan ikan, itu mereka yang menangkap ya, nelayan. Itulah pekerjaan nelayan itu menangkap ikan. Nah, Yesus berbicara terhadap Petrus. Ya, ini Petrus. Ya, apa yang dibicarakan mereka? Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Apakah Petrus mau menjadi muridnya? Apa Yesus memanggil Petrus? Karena Yesus mau supaya Petrus ini bukan penjala ikan lagi, tetapi penjala manusia. Ya, jadi pekerjaan Petrus itu Tuhan mau supaya dia jadi penjala manusia. Maksudnya apa penjala manusia? Apakah Petrus membawa jala menangkap manusia, orang-orang seperti itu? Tidak. Ya, tapi Petrus Tuhan mau supaya dia memenangkan jiwa-jiwa, ya, orang-orang yang terhilang yang tadinya mau masuk neraka, tapi
Yesus mau lewat Petrus, banyak orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Nah, inilah rencana Tuhan sehingga Yesus datang menemui Petrus di danau, ya, dekat di pinggir pantai, ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Petrus salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus, ya. Setelah Petrus menjadi murid, dipilih oleh Tuhan dari 12 murid, ya. Anak-anak ingat ya. Jumlah murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus berjumlah 12 orang. Ya, hanya 12 orang. Tuhan butuh 12 orang untuk menaklukkan bumi ini. Bayangkan, bumi ini sangat besar. Tuhan hanya butuh 12 orang. Nah, salah satunya adalah Petrus. Dan Petrus ini salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus, ya. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dicambuk. Ada orang bertanya kepada, engkau adalah salah satu murid Yesus. Dia bilang, enggak, bukan saya. Engkau adalah orang Nazaret. Oh, bukan saya, engkau ini. Pokoknya dia menolak bahwa dia mengenal Yesus. Ya, Petrus ini salah satunya. Tapi, apa yang terjadi? Petrus menyadari bahwa dia salah. Ya, bahwa dia salah menyangkal Yesus. Berbeda dengan salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Anak-anak, ada yang tahu siapa yang mengkhianati Yesus? Ya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Yesus. Dengan apa? Dengan ada perjanjian dengan ahli-ahli Taurat. Nanti menceritakan di mana Yesus kira-kira jam segini, ngapain Yesus, dengan apa? Dengan imbalan uang. Yudas mau uang. Nah, ketika dia menjual itu, Yesus sudah menegur dia, tapi dia nggak mau peduli. Nah, yang bedanya dengan Petrus, Yudas tidak mau bertobat, malah dia pergi mengasingkan diri. Ya, ada yang berkata dia lari dan terjatuh ke batu. Ya, ada juga yang berkata dia menggantung diri karena dia menyesal. Nah, itu terserah. Yang jelas, Yudas tidak bertobat. Sedangkan Petrus, dia menyesali dosanya. Ya, dia menyesali dan dia minta ampun sama Tuhan dan dia bertobat. Apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus malah justru berani memberitakan Injil. Ya, sesudah Yesus naik ke surga, Petrus Tuhan pakai luar biasa. Karena apa? Petrus mau bertobat. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam kitab, ya, Kisah Para Rasul, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, ada 5.000 orang bertobat. Ya, dia memberitakan Injil dan tidak takut tentang penderitaan dan aniaya. Karena apa? Pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Yesus yang memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus, mereka dikejar-kejar oleh para ahli Taurat. Ya, mereka ahli Taurat tidak suka berita itu. Karena apa? Itu membuat orang makin banyak percaya kepada Yesus. Nah, hingga satu saat Petrus sedang berjalan, ya, dia melewati orang lumpuh. Biasa orang lumpuh berarti kan kerjanya pada saat itu, yang di sini yang maksudnya di Alkitab ini, dia hanya meminta-minta, ya, depan bait Allah dia meminta-minta, bagi sedekah Om, bagi uangnya, aku belum makan, aku belum begini, ya, mungkin itulah perkataan yang disampaikan orang lumpuh tersebut. Tapi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, ya, Petrus hanya berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Hanya itu aja yang dikatakan Petrus. Tidak ada yang lain. Dan orang itu sembuh dan berjalan. Itulah mujizat yang
dilakukan oleh Petrus, ya. Masih banyak lagi mujizat yang kalau kita baca di dalam kisah bagaimana Petrus, ya, Tuhan pakai. Karena apa? Petrus mau berobat dan dia pergi memberitakan Injil. Petrus memberitakan Injil kepada semua orang yang dia temui dari desa ke desa, dari kota ke kota dengan berjalan kaki. Ingat, Petrus pergi memberitakan Injil bukan dengan motor, dengan mobil, bukan dengan pesawat, tapi Petrus pergi memberitakan Injil dengan berjalan kaki. Ya, bayangkan itu anak-anak, ya, dia keliling, bermalam di jalan, hujan, panas, apalagi di daerah Israel sana. Di sana itu ada padang gurun. Kalau di Indonesia masih ada pohon-pohonan, masih banyak. Kalau di sana padang gurun dilewati, pasti panas di siang hari dan dingin di malam hari. Nah, itu yang dihadapi oleh Petrus. Oke, sekarang anak-anak coba perhatikan di bawah video ini ada yang namanya tulisan like, ya, yang ada like itu lihat dulu sekarang anak, ya. Sudah? Kalau masih ada tulisan subscribe ini masih merah, ya, masih merah, berarti anak-anak belum subscribe. Silakan di subscribe dulu, ya. Kalau sudah abu-abu jangan. Kalau masih merah di subscribe aja, karena subscribe itu gratis kok, nggak bayar anak, ya. Dan video ini silakan di-share, dibagikan ke teman-teman sekolah yang beragama Kristen ataupun tidak satu sekolah tapi dia beragama Kristen, silakan dibagikan. Mungkin ada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang masih SD kelas 2, 3, 4, 5, 6, silakan dibagikan video-video pelajaran, karena ada belajar di video YouTube Papa Bikin ini, ada juga pelajaran buat mereka kelas 2 sampai kelas 6, ya. Dan di samping subscribe itu ada gambar lonceng, ya, diklik itu yang all, ya, yang hitam itu, ya, supaya ketika Bapak mengirimkan video pembelajaran yang selanjutnya, anak-anak dapat menerima notifikasi pemberitahuan. Oh, ada pelajaran lagi nih dikirim Pak Guru, gitu ya anak-anak, ya. Sudah di like, ya? Oke, kita lanjut pelajaran kita. Ya, apakah anak-anak mengetahui siapa yang Tuhan pakai menulis kitab Perjanjian Baru yang paling banyak ditulis oleh siapa? Anak-anak ada yang tahu? Yang menulis kitab Perjanjian Baru dan orang itu menulisnya banyak. Contohnya Korintus, Timotius, Filipus, ya, banyak yang dia tulis. Ada yang tahu? Ya, namanya Paulus. Itu Paulus. Sebelum bertobat, Paulus ini bernama Saulus. Ya, Saulus bekerja, dia seorang ahli Taurat. Dan dia jago dengan Taurat, ya. Makanya dia sangat membenci orang-orang yang mengikut Yesus. Karena tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia berusaha untuk menganiaya orang yang mengikuti Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Dia tangkap, dia siksa, dia bunuh. Itulah pekerjaan Paulus. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Ketika suatu saat Paulus mendapatkan surat untuk pergi menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia hendak pergi ke Damsyik. Di tengah perjalanan, anak-anak pasti sudah tahu cerita ini di sekolah minggu, ya, bahkan berulang-ulang dikasih tahu, diajarin itu. Di tengah perjalanan, Paulus bertemu dengan Yesus lewat cahaya yang sangat silau dan dia bahkan sampai buta, ya. Tapi Yesus berbicara kepada dia bahwa yang dianiaya oleh Paulus itu adalah Yesus sendiri, karena pengikut Yesus itu adalah tubuh Kristus. Jadi yang dianiaya itu adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus, ya. Makanya Yesus berbicara, kenapa engkau menganiaya aku, gitu, ya. Akhirnya Paulus bertobat, ya. Tuhan pakai dia luar biasa, ya. Paulus sangat mencintai Tuhan, ya. Bahkan dia memberitakan Injil keluar dari Yerusalem. Pada saat itu murid-murid Yesus yang lainnya belum berani memberitakan Injil keluar dari Yerusalem.
ya keluar dari Israel. Tapi Paulus dia keluar, dia bahkan pergi ke Asia Kecil kalau kita baca di dalam Alkitab ya. Dia pergi ke Roma, dia memberitakan Injil. Bahkan apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus mengalami aniaya, bahkan dibenci orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemana dia pergi, dia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena apa? Orang-orang Yahudi kan menjalankan hukum Taurat, ya, mereka percaya terhadap Taurat. Nah, makanya orang-orang Yahudi membenci Paulus. Ini dulu kan orang yang benci dengan orang-orang Kristen, ya. Tapi kenapa dia sekarang menjadi memberitakan Injil? Nah, mereka tidak suka. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus tadinya takut terhadap Paulus, tapi setelah mereka melihat bagaimana kasih Paulus terhadap Yesus, mereka percaya bahwa Paulus memang benar-benar sudah bertobat. Ya, bahkan Paulus di penjara, ya dari penjara yang satu ke penjara yang lain, ya dia dipindah-pindah sampai dia tiba di Roma, ya dia mendapat hukuman di sana. Tapi di dalam penjara justru Tuhan pakai dia. Ngapain? Dia memberitakan Injil. Lewat apa? Surat-suratnya. Contohnya dia pernah ke Korintus, dia kirim surat terhadap jemaat yang ada di Korintus. Tetap kuat, tetap semangat. Beginilah harus kamu lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, dia kirim surat juga kepada Filipi, Kolose dan lain-lain ya. Makanya hingga saat ini kitab itu kita bisa baca Paulus menulis itu diilhami oleh Roh Kudus, bukan karena asal pemikirannya dia, tapi Roh Kudus yang memberikan pengertian terhadap Paulus sehingga dia bisa menulis kitab itu. Paulus banyak menguatkan umat Tuhan di berbagai daerah seperti tadi ya, di Korintus, Filipi, Kolose ya, yang lainnya. Paulus banyak menguatkan sehingga banyak umat Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan menghadapi aniaya ya. Paulus bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan Injil. Ya. Bahkan Paulus sebenarnya dia tidak mau menggantungkan hidupnya terhadap umat yang dia layani. Dan dia nggak minta-minta kepada umat, bagi dong aku makanan, aku kan udah memberitakan Injil sama kamu. Enggak. Paulus tidak seperti itu. Justru Paulus bekerja. Apa pekerjaan Paulus? Nah, perhatikan gambar ini. Paulus di sini ilustrasi Paulus membuat tenda. Ya, Paulus membuat tenda, dia jual, itulah yang dia untuk menghidupi kehidupannya dan memberitakan Injil lewat pembuatan tenda ini. Mungkin ada orang pembeli, disampaikan tentang Yesus. Ketika dia menjual ke toko, dia memberitakan tentang Injil, ini loh Yesus begini Yesus. Nah, itulah pekerjaan Paulus. Dia bertobat, Tuhan pakai luar biasa. Dan tadi juga kita melihat Petrus beritakan Injil, ya dia bertobat, dia Tuhan pakai dia luar biasa. Nah anak-anak, intinya di sini, mari kita bertobat, supaya Tuhan pakai kita secara luar biasa. Demikianlah pembelajaran saat ini, kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.